Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, kalau ada di antara antum semuanya yang sedang diuji oleh Allah, pintu rezekinya ditutup oleh Allah, sabar. Saya tidak ngerti mau ngomong apa lagi kecuali adalah kesabaran. Tapi saya ingat, kalau ada satu rezeki yang lama, yang mau habis, berarti rezeki yang baru akan sebentar lagi datang. Bukankah saya ini pernah kagum kepada seorang keluarga ustadz. Ketika ustadznya sedang di ruang tamu, tiba-tiba umiknya di belakang berkata, gula kita mau habis, Bi. Gula kita mau habis. Kemudian beras kita mau habis. Lalu dengan tenangnya sang ustadz itu menjawab umiknya, istrinya di belakang itu di dapur. Gak apa-apa, Mi. Kalau rezeki yang lama sudah mau habis, berarti rezeki yang baru akan datang. Gak akan luput itu. Karena sesungguhnya pengaturan Allah dan takarannya Allah merupakan takaran yang tidak pernah salah. Takaran Allah itu tidak pernah khilaf. Takaran Allah tidak pernah terlewatkan. Janganlah lambatnya satu rezeki yang Allah sudah tetapkan untuk kita, menjadikan kita memotongnya dengan cara yang haram. Pasti akan datang. Walaupun terkadang Allah jadikan mungkin saat-saat menunggunya itu lama. Kenapa Allah menunggu itu? Kadang-kadang Allah jadikan lama bagi 2-3 keluarga yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang Allah jadikan lama rezeki datang kepada satu keluarga ketika perutnya dalam kondisi kosong dan lambungnya terasa perih, doanya menjadi mustajab di sisi Allah. Bukankah doanya orang-orang fakir miskin itu mustajab di sisi Allah? Bahkan Rasulullah itu mengatakan kemenangan umat ini tergantung dengan doanya orang-orang fakir miskin. Makanya, kalaupun ada di antara kita yang sedang diuji oleh Allah, ya kita harus yakin. Rezeki itu pasti datang. Janganlah sampai lambatnya satu rezeki itu memotongnya dengan cara kita mengambilnya dengan cara yang haram. Pernah ada satu kisah nyata. Semoga kisah ini bisa memberikan insight untuk kita. Ada Malik bin Dinar lagi makan daging. Tiba-tiba ada kucing. Kucing itu dikasih daging. Daging itu dikasihkan kepada kucing. Kucing itu langsung membawa keluar dari rumahnya Malik bin Dinar. Maka Malik bin Dinar ngikutin kucing itu dan penasaran, ini kemana dagingnya dibawa. Ternyata dagingnya diletakkan pada satu lubang. Dan Malik bin Dinar itu berprasangka, ini lubang apa? Ini jangan-jangan lubang ular. Betul ternyata. Setelah itu keluarlah ular. Dalam kondisi kulitnya sudah menunjukkan umurnya yang tua. Dan dalam kondisi matanya ini bermasalah. Matanya buta. Lalu ular itu menangkap daging yang dibawa kucing. Lalu masuk lagi ke dalam lubang. Malik bin Dinar ketika melihat kejadian itu, kemudian dia itu gemetar dan berkata, kalaulah rezekinya ular di dalam lubang, Allah datangkan rezekinya ular itu melalui kucing yang notabene tidak pernah akrab dengan ular. Itu bagaimana dengan orang yang hidup? Tidak ada orang yang mati kelaparan, kecuali karena kedoliman yang dia dapatkan. Makanya inilah yang menjadikan, mungkin saya berkata, memberikan sabar. Semoga orang-orang beriman selalu empatinya tumbuh untuk membantu. Dan ini kemudian kita kemudian lakukan. Kemudian yang berikutnya, ketika kemudian kita menghadapi ini yang 7, ya musibah yang kita hadapi. Setidaknya kemudian kita harus paham dengan apa yang disampaikan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak pernah sedih dengan musibah. Karena 3 hal. 1, musibah itu tidak menimpa kepada agamaku. Musibah kita, lapar, efek domino dari pandemi ini setidaknya bukan pada agama kita. Ada orang yang kena musibah pada agama sampai dia menjual kebenaran hanya untuk mendapatkan sekeping dari dunia. Bukankah itu musibah agama? Yang kedua, kenapa musibah tidak pernah menjadikan Umar bin Khattab sedih? Karena dia tahu sedih balik setiap musibah yang berat yang dia rasakan, ada orang yang lebih berat daripada musibah dia. Saya contohnya kadang masih sedih itu. Teringat dengan kakak saya. Tapi kadang-kadang saya mikir, ya Allah, saya hanya baru kehilangan kakak. Ada yang kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Maka setidaknya ada orang yang lebih berat musibahnya daripada diriku. Yang ketiga, bahwasanya musibah yang kita dapatkan itu, kata Umar bin Khattab, bisa membuat kita introspeksi. Dan itu kemudian yang ke-7 yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Yang ke-8, yang kita lakukan untuk menjadikan prosedur kita menghadapi ujian itu diridhai oleh Allah. Bagaimanapun rasa khawatir dan takut yang kita rasakan ini, kalau kita yakin ini merupakan bagian dari takdirnya Allah, maka seringlah berdoa, ya Allah, jadikanlah ketakutanku, rasa khawatirku, tapi aku ridho terhadap pandemi ini, ya Allah, menjadi sebab
engkau menenangkan diriku ketika nanti pada kehidupan kampung akhiratku. Para sahabat dulu, kalau mereka sedang berjihad, mereka punya rasa takut, iya, wajar. Mereka punya rasa khawatir, iya. Tapi mereka berdoa, ya Allah jadikanlah ketakutan kami ketika menghadapi musuh-musuhmu di dalam perjuangan ini menjadi sebuah ketenangan bagi kami nanti di akhirat. Karena tidak mungkin 2 kali takut. Sebagaimana tidak mungkin 2 kali aman. Orang yang takut di dunia, maka dijadikan oleh Allah tenang di akhirat. Orang yang tidak pernah takut kepada Allah di dunia, maka dia akan ketakutan di akhirat. Makanya ketika kita menghadapi wabah ini, karena kita tahu ini merupakan bagian dari takdirnya Allah, sebelum kita keluar, sebelum kemudian kita harus melaksanakan tugas kita, misalkan harus melaksanakan aktivitas kita, terutama para dokter, para tenaga kesehatan, kadang-kadang rasa khawatir karena berada di front terdepan menghadapi orang yang terkena COVID, katakanlah, ya Allah, jadikanlah rasa takutku dan khawatirku menjadi sebab keamanan dan ketenangan diriku nanti ketika melewati sirat. Aku tahu ini rasa khawatirku ada ya Allah, tapi aku tahu ini pandemi merupakan turun dari sisimu ya Allah. Untuk menjadikan kita mengingat tentang mencekamnya kamu akhirat, takutnya kita di dunia. Semoga mengurangi ketakutan nanti ketika kita mendapati peristiwa yang mencekam di akhirat. Semoga rasa khawatir ketika kita berjumpa dengan orang, mungkin harus berhadapan dengan orang, harus nyari kerja, harus bersinggungan dengan banyak orang yang tidak bisa kita nafikan. Berdoa, ya Allah jadikanlah rasa khawatirku mengurangi rasa kecemasanku dan ketakutanku nanti di akhirat. Itu yang kita harus tanamkan. Yang ke-9, yang kita lakukan adalah ketika pintu rezeki tertutup satu persatu, bertawakallah kita kepada Allah. Mari kita melihat bagaimana contoh indahnya tawakal dalam kisahnya ibunya Musa. Mas Iwan. Paling indah kecuali tawakalnya ibu Nabi Musa alaihissalam. Bayi Musa lahir di kala Raja Fir'aun berkuasa dengan penuh kezaliman. Dia memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir haruslah dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Hal ini menjadikan ibu Musa memasrahkan apa yang beliau hadapi kepada Rob yang menguasai alam semesta. Beliau alirkan Musa yang masih belia di atas sungai Nil, dan beliau pasrahkan urusan itu kepada Allah. Bagaimana Allah mengatur kehidupan orang yang telah bertawakal kepadanya sepenuh hati dan jiwa. Allah alirkan air itu untuk membawa Musa dan diarahkan Musa untuk bertemu dengan tempat pemandian Asiyah binti Muzahim. Dijadikan Asiyah jatuh cinta kepada Musa kecil. Dijadikan pula Asiyah memohon kepada Fir'aun supaya anak kecil itu menjadi anak angkatnya dan dijadikan Fir'aun tak kuasa menolak keinginan istrinya. Dijadikan pula ketika Musa kecil tinggal di istana, ia enggan menyusu pada orang lain. Satu persatu wanita tidak ada yang mampu untuk menyusui Nabi Musa. Dijadikan bagaimana Asiyah membuat pengumuman untuk seluruh wanita di penjuru Mesir, kepada siapapun wanita yang berhasil menyusui Musa, maka dia berhak untuk datang ke istana setiap harinya, mendapatkan hadiah dan tentunya bertemu dengan Musa yang telah diangkat menjadi anak angkat bagi Asiyah binti Muzahim. Allah mengatur bagaimana ibunya yang akhirnya terpilih untuk menyusui Musa di antara ribuan orang yang berusaha untuk menyusui Musa. Begitulah cara Allah mengembalikan Musa kepada ibunya dengan cara yang paling lembut. Ketika ibu Musa telah bertawakal kepada Allah dan Allah menyelesaikan masalahnya dengan cara di luar nalar manusia. Inilah gambaran tawakal yang sejatinya. Siapapun yang telah menyandarkan dalam kehidupannya kepada Allah, Allah adalah Zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Allah mengatur dengan cara yang terbaik, Allah tetapkan dengan hasil yang terindah, dengan satu syarat, setiap manusia harus bertawakal kepadanya dalam segala urusan kehidupannya. Rabbana alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa ilaikal masir. Ya Rabb kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah
kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang ke-9, bagaimana tawakal. Inilah yang ke-9, bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Dan di penghujung tema kita yang ke-10, semoga ketika kita ingin mendapatkan ampunan dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita terus berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Doa mereka yang fakir sangat cepat menurunkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.